Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di materi ini saya akan ajarkan bagaimana cara kita mencari produk ya, produk JOS ya, JOS produk. Ini cocok sekali bagi Anda yang kebingungan untuk berjualan online tapi bingung belum mempunyai produk apapun ya. Jadi Anda bisa melakukan teknik dropshipper nih, untuk action atau praktek di jualan online ini. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara kita mencari produk yang JOS ya. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara kita mencari produk yang JOS ya, yaitu ya, kita akan menggunakan teknik yang pertama karena di kelas ini saya akan bagikan ada 3 teknik yang bisa kita lakukan ya untuk cara meriset produk yang JOS ya. Nah, teknik pertama ini kita akan menggunakan teknik rasio ya. Tapi sebelum itu Anda harus paham dulu untuk syarat produk itu JOS atau produk itu memang produk JOS itu artinya adalah ketika kita menjualkan ke online itu peluang untuk banjir ordernya itu tinggi ya. Jadi ini pengalaman saya untuk berjualan dropshipper ini. Jadi ada 4 kriteria, 4 syarat yang bisa harus Anda pahami ya untuk mendapatkan produk JOS ini ya, yaitu yang pertama adalah tentu saja Anda harus mencari meriset produk yang terbukti laris ya, yang permintaannya tinggi ya, di mana pasar itu membutuhkan produk tersebut, banyak membutuhkan produk tersebut. Nah, di sini biasanya saya akan mencari produk itu berupa produk problem solving. Jadi audiens untuk membutuhkan produk ini memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita harus mencari produk yang kriterianya adalah problem solving, bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam tentang produk problem solving ini ya. Oke. Yang kedua adalah syaratnya adalah persediaan belum banyak. Artinya adalah ini belum ditemukan di toko offline. Jadi ketika audiens ini ingin mencari di toko offline di sekitarnya itu dia belum menemukan. Jadi masih banyak masih dijual di online ya. Jadi persediaan untuk di offline itu belum banyak. Jadi masih hanya dijual di online. Oke. Yang ketiga adalah, nah ini sangat penting ya, sangat penting. Yang jadi andalan saya juga untuk mencari produk yang JOS, yaitu produk tersebut itu mempunyai wow factor. Ini penting sekali ya, wow factor ini. Artinya adalah dia mempunyai value yang wow. Jadi gini, ada produk yang memang produk itu dijual biasa aja, dan produk itu dijual karena memang dia itu ada suatu wow faktor-faktor yang bikin audiens itu pengen banget membeli. Jadi ini fungsinya adalah untuk meningkatkan value apa ya, untuk meningkatkan daya tarik pembeli ya. Misalkan seperti ini, ada satu produk celana ya, celana atau rok deh, rok ini pernah saya coba mainkan juga ya. Oke, saya akan tunjukkan untuk contohnya. Nah, ini ya, ada salah satu produk yang saya jelaskan tadi, rok celana. Nah, di mana produk ini merupakan salah satu yang mempunyai wow factor. Artinya adalah seperti apa? Nah, ini. Jadi, ini rok bukan hanya sekedar rok ya. Jadi ada faktor yang membuat audiens itu tertarik pengen beli karena ada sebuah value yang memang bikin rok itu bikin kebelet orang pengen beli. Karena kita lihat seperti ini ya, ketika muslimah ini memakai rok ini, dia nggak perlu khawatir untuk melakukan banyak aktivitas yang
membuat gerakan kaki mereka itu melebar-lebar seperti ini ya. Jadi ketika dilibatkan, rok nggak akan menghalangi aktivitas mereka. Jadi masih ada celana di dalamnya seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, kayak gini. Oke, bisa juga Anda bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini celana model baru lagi, model lainnya ya. Tadi model sporty ya. Ini ada garisnya. Ini ada model lagi. Nah, seperti inilah yang saya maksud untuk wow faktor sebuah produk. Oke, bandingkan dengan rok seperti ini. Nah, ini kan rok biasa ya. Oke, nah rok biasa. Jadi audiens akan melihat rok ini sebagai rok biasa yang value-nya ya cuma itu saja. Mungkin ada dari bahannya doang. Mungkin fungsinya cuma untuk rok saja ya, untuk menambahkan penampilan saja, menambah cantik penampilan saja gitu ya. Kalau kita bisa lihat sini, nah ini wow faktornya adalah value-nya akan lebih daripada rok ini ya. Oke, seperti itu untuk contoh wow faktor ya. Jadi pastikan sebuah produk harus ada wow faktornya. Oke, syarat yang berikutnya yaitu harga jual produk itu terbilang rendah. Biasa yang saya lakukan adalah di bawah 200.000, bisa 150.000, bisa jual 100.000 atau 125.000 atau di bawah 100.000. Oke. Tapi syarat yang lainnya, walaupun harga jualnya rendah, tapi kita harus bisa memastikan margin produk yang kita ambil, selisih produk ya, selisih produk misalkan gini. Misalkan rok celana ini 123 ya. Nah, kita jualkan misal 200.000 atau ini deh. Nah, ini masih murah nih. Nah, ini 65.000 ya. Nah, kita bisa jualkan misalkan 150.000. Jadi keuntungan bisa 2 kali lipat ya, bahkan ya. Bisa 2 kali lipat seperti itu. Jadi kita bisa memastikan harga jualnya itu masih di bawah 200.000, tapi margin produknya juga jangan rendah-rendah banget ya. Minimal ya 2 kali lipat ya, 2 sampai 3 kali lipat HPP. Oke, nah seperti ini. Ini bisa dijualkan, mungkin masih bisa kita jualkan di bawah 200.000, misalkan 150.000 ya. Oke, nah seperti itu ya untuk syarat JOS. Yang pertama adalah permintaannya tinggi, yang kedua belum ditemukan di toko offline, yang ketiga produk tersebut harus mempunyai wow faktor, yang keempat ya mempunyai harga jual rendah, bisa mendapatkan harga jualnya rendah dan margin juga tinggi, tapi margin yang kita dapatkan tinggi gitu ya. Jadi 4 syarat ini harus Anda pahami sebelum memulai kita meriksa produk. Oke, gitu untuk pemahaman syaratnya dulu ya. Di video selanjutnya akan saya jelaskan untuk memulai cara kita meriset produknya dengan teknik yang pertama yaitu teknik rasio. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.